Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hisab terjadi. Yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amalan para hamba di dunia. Hisab Allah adalah hisab yang sangat sempurna keadilannya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi meskipun sebesar zarah sekalipun. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Dan yang dimaksud dengan zarah adalah bagian yang paling kecil dari sebuah benda, atau yang dinamakan dengan atom. Bahkan rahmat dan kelebihan karunia serta anugerah yang Allah berikan kepada hamba adalah sangat banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab semua makhluk, maka bukanlah hal itu sebuah kezoliman. Dan seandainya Allah merahmati, niscaya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada amalan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta mereka, raja yang memiliki kerajaan. Semua makhluk adalah miliknya dan dalam kerajaannya, dan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki di dalam kerajaannya. Di antara yang menunjuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfitrahkan di dalam hati semua manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb mereka, dan mereka mengakui bahkan sebelum mereka dilahirkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul, para utusan kepada manusia yang telah mengingatkan mereka dengan fitrah ini dan mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para rasul yang datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kedatangan para rasul, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga atau mengawasi, yang mereka mulia dan menulis, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12. Di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hisab, yang keempat adalah bahwasanya kebaikan dan kejelekan sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati maupun yang dinampakkan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang dizolimi karena kebaikan yang terlupakan atau karena kejelekan yang tidak dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat atom sekalipun, dia akan melihatnya,
Dan barang siapa yang mengamalkan sebuah kejelekan seberat atom sekalipun, dia akan melihatnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Yang kelima, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika hisab bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Kecuali apabila seseorang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa orang yang mengikutinya. Tidak berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Yang keenam, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masing-masing kita akan dipersilahkan melihat sendiri isi kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini yang menghisap dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 13 sampai dengan 14. Yang ketujuh, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para saksi supaya tidak ada alasan bagi manusia. Didatangkan para rasul yang bersaksi atas umatnya bahwasanya mereka sudah menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimana jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami akan datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka. Malaikat akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan datang setiap jiwa bersama malaikat yang menuntun dan malaikat yang menjadi saksi. Quran Surat Qaf ayat 21. Bahkan anggota badan manusia akan menjadi saksi di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dengan kami, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang sudah mereka lakukan. Quran Surat Yasin ayat 65. Memperbanyak al-hasanah atau kebaikan dan menghilangkan asyayi'ah atau dosa. Seorang yang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir dan beriman bahwasanya kelak akan dihisab, maka hendaklah dia memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil sebab supaya memiliki al-hasanah sebanyak mungkin dan menghilangkan dosa sebisa mungkin. Di antara caranya, pertama, menjaga tauhid yang merupakan hasanah atau kebaikan yang paling besar dan merupakan fondasi bagi hasanah yang lain dan merupakan sebab diampunnya dosa seseorang. Kedua, mencari amalan yang paling afdol, yang apabila dilakukan maka dia akan mendapatkan hasanah yang banyak. Yang demikian karena kita sangat butuh dengan hasanah yang banyak, sementara waktu untuk mendapatkannya adalah sangat terbatas. Amalan yang paling afdol setelah rukun Islam dan kewajiban-kewajiban agama-agama yang lain ada 3 amalan. A. Menuntut ilmu agama. B. Jihad fisabilillah. C. Zikrullah yang dilakukan dengan khusyuk di sebagian besar waktunya. Amalan yang wajib lebih afdol dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Amalan yang wajib ain, yaitu yang wajib atas semuanya, lebih afdol daripada amalan yang wajib kifayah, yang apabila dilakukan oleh sebagian,
maka gugur atas yang lain. Kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah lebih afdol daripada kewajiban yang berkaitan dengan hak makhluk. Amalan yang lebih afdol adalah amalan yang dilakukan dengan lebih ikhlas, lebih mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan sedikit yang mudah dikerjakan tanpa memberatkan diri dan dilakukan secara terus-menerus lebih afdol daripada amalan yang banyak tapi terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang sebuah amalan afdol bagi sebagian, namun belum tentu afdol bagi yang lain. Amalan yang manfaatnya sampai kepada orang lain lebih afdol daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti sedekah dan dakwah fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amalan yang dikerjakan di waktu yang mulia lebih afdol seperti amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan dan amalan yang dikerjakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagian amalan lebih afdol dikerjakan di tempat mulia tertentu seperti sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ketiga, memanfaatkan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semaksimal mungkin, seperti kenikmatan ilmu agama, kesehatan, waktu luang, harta benda, anggota badan yang lengkap dan sehat, jabatan, kenikmatan teknologi, kecerdasan, kenikmatan berbicara, dan lain-lain. Menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang benar, yaitu mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia yang rugi di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang kaya mereka adalah orang-orang yang sedikit hasanahnya pada hari kiamat, kecuali orang yang Allah berikan kekayaan kemudian bersedekah kepada yang ada di kanan, kirinya, depan, dan belakangnya, dan beramal dengan kekayaan tersebut amalan yang baik. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, memperbaiki amalan supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan bisa menjadi hasanah bagi seseorang bila diterima di sisi Allah, dan syarat diterimanya amalan ada dua, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Bertaubat dari dosa yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Karena barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dosanya akan diganti dengan hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membunuh jiwa tanpa hak, berzina, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Kecuali apabila dia bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dosa-dosa mereka menjadi sebuah kebaikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70.
Keenam, memperbanyak istighfar. Setiap melakukan dosa atau kurang bersyukur atas nikmat, atau kurang dalam melakukan kewajiban, atau lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba bagi orang yang menemukan di dalam kitabnya istighfar yang banyak." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Tuba ada yang mengatakan maknanya adalah surga, dan ada yang mengatakan maknanya adalah nama pohon di surga. Ketujuh, tidak melakukan amalan yang mengurangi pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengetahui ada sebagian umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasanah sebesar gunung-gunung Tihamah. Maka Allah menjadikan hasanah tersebut seperti debu yang berterbangan." Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya mereka saudara-saudara kita, sholat malam sebagaimana kita sholat malam. Akan tetapi mereka apabila dalam keadaan sendiri dengan sesuatu yang diharamkan, mereka pun melanggarnya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kedelapan, bersabar atas musibah dan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam dirinya, anaknya dan juga hartanya, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak memiliki dosa." Hadis sahih riwayat Tirmizi. Di dalam hadis yang lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ketika orang-orang yang terkena musibah di dunia mendapatkan pahala pada hari kiamat, maka ahlul afiyah, yaitu orang-orang yang tidak banyak terkena musibah, akan berkeinginan seandainya kulit-kulit mereka digunting di dunia." Hadis hasan riwayat Tirmizi. Yang demikian karena mereka melihat besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Kesembilan, beramal soleh. Secara umum berdasarkan dalil-dalil yang sahih seperti membaca Al-Quran, berpuasa, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka setiap huruf dia akan mendapatkan satu hasanah. Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah." Hadis sahih riwayat Tirmizi. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya setiap amalan anak Adam satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah sampai 700, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang akan membalasnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mintalah senantiasa kepada Allah pertolongan di dalam beramal. Beramallah sebaik mungkin dan mohonlah kepada Allah supaya diterima. Dan ketahuilah bahwasanya amal kita hanyalah sebab, bukan pengganti kenikmatan surga dan keselamatan dari neraka. Seandainya seseorang beramal semaksimal mungkin, sebaik-baiknya selama hidupnya, niscaya tidak cukup untuk membalas kenikmatan Allah di dunia. Maka bagaimana dengan kenikmatan di akhirat? Rahmat atau kasih sayang dan anugerah Allah lah yang lebih kita harapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
amalan seseorang tidaklah memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat berkata, "Tidak juga engkau ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak juga saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepadaku anugerah dan rahmatnya." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.